Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Larasati, biasa dipanggil Zira. Pada pembuatan video kali ini, saya akan menunjukkan penyelesaian tugas 2 tuton dari mata kuliah struktur data. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Joko Prasetyana selaku dosen yang saya pada mata kuliah struktur data ini. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 ini dengan soal sebagai berikut. Soal pertama, buatlah kode pengurutan data dari yang terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan penggunaan algoritma merge-sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Lalu untuk soal kedua, buatlah kode pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nilai 1 sampai nilai 6, tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Pada kedua soal ini terdapat 2 garis besar yang sama, yaitu sama-sama mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil. Jika nilai data tersebut adalah nilai integer, dan jika pengurutan seperti ini berarti nilai data tersebut berbentuk array. Mungkin saya akan menunjukkan query Java-nya untuk struktur data ini. Ini adalah query dari soal yang telah saya baca, yaitu merge-sort descending. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah membuat public class atau naming filenya dulu. Di sini naming filenya saya tulis merge-sort descending Java. Kemudian kita membuat fungsi pada merge-sort descending. Jadi di sini saya tulis public static void measure-nya atau integer array, integer left, integer mid, atau integer right. Fungsi ini bertugas untuk menggabungkan 2 bagian array yang sudah terurut menjadi 1 bagian array. Maksudnya begini, fungsi ini bertugas untuk menggabungkan 2 bagian array yang sudah terurut jadi 1. Jadi bagian array yang sudah terurut jadi 1 ini diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Sedikit ambigu ya penjelasannya. Saya karena emang menjelaskan urut-urutan gitu agak kerepotan dikit. Mohon maaf ya Pak. Oke, kemudian di sini kita membagi array L. Bagian kiri itu ada L atau list, maksud saya berisi elemen dari integer list tadi sampai bagian mid. Yang paling kanan itu bagian right. Kemudian data dari array utama dipindahkan sementara ke array L dan R. Proses penggabungannya, kedua bagian ini dibandingkan satu per satu lalu dimasukkan kembali ke array utama. Begitu ini fungsinya. Seperti yang saya tulis di sini, for integer i sama dengan 0, i n1 sama dengan i plus plus. Nah, di sini kita melakukan interaksi yang mana L ini adalah array list tambah i, yang J ini seperti ini kita bisa lihat. Jadi ini adalah logika yang mana jika kiri harus lebih besar dari yang kanan harus lebih besar daripada yang tengah harus lebih besar daripada yang kanan sendiri. Mungkin begitu sih untuk penjelasan sederhananya. Kemudian untuk yang public static void merge-sort itu, jadi fungsi ini tuh melakukan proses rekursif membagi array menjadi bagian-bagian kecil lalu memanggil fungsi merge.
untuk menggabungkannya lagi secara terurut. Jadi misalnya tadi 1, 5, 3, 7, 6, 5, 7, 5, 10. Misalnya, jadi array dalam satu kotak itu. Misalnya kita lihat ada 4, 5, 12, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 2, 3 misalnya. Lalu ini dipecah jadi array kecil-kecil. Bukan array kecil-kecil maksudnya. Jadi integer individu begitu. Lalu dilihat mana yang lebih kecil daripada mana yang lebih besar. Daripada yang lebih kecil lalu diurutkan begitu. Ini fungsi query untuk itu ya. Jadi ini contohnya left, right, mark. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, artinya masih ada lebih dari satu elemen untuk diproses. Untuk itu kita cek kondisinya. Cek kondisi jika left itu harus lebih besar daripada right. Lalu di sini kita selanjutnya juga melakukan untuk query, mencari nilai tengah. Integer mid sama dengan left plus right per 2 ini adalah nilai tengah. Kemudian selanjutnya untuk bagian yang terakhir ini jadi fungsi utamanya main untuk menjalankan program. Langkah-langkahnya itu yang pertama di sini kita deklarasikan dulu datanya, data integer yang kita mau diurutkan itu tadi yang mana. Nah, ini kita di sini menuliskan 4, 5, 12, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 2, 3. Itu data yang saya tulis secara acak ya. Kemudian sistem outprint. Nah, di sini adalah cetak data awalnya. Saya memprint string yang mana ditampilkan sebelumnya, menunjukkan angka tersebut. Jadi sebelumnya ini nanti terprint, yang akan terprint dulu adalah data sebelum diurutkan. Lalu kita beri query untuk enter atau spasi ke bawah, kemudian baru kita print keseluruhan begitu. Nah, di sini fungsi ini adalah fungsi untuk memanggil function atau mengaktifkan rumus merge sort descending-nya. Tadi yang mana akan menghasilkan printout atau output hasil data yang sudah diurutkan. Jadi ini adalah teks atau string tulisan data setelah diurutkan descending dengan merge sort descending. Teks yang menjelaskan sebelumnya munculnya output integernya tadi. Lalu kalau sudah muncul baru kita print out untuk memanggil function yang kita buat di atas tadi. Oke, untuk yang nomor 1 mungkin itu aja sih penjelasannya, merge sort descending-nya. Kemudian counting sort descending yang nomor 2 saya akan jelaskan. Ini yang nomor 2 kurang lebih sama aja, nggak jauh beda kayak nomor 1, cuman penjelasannya lebih simpel, lebih cepat karena tidak bertele-tele. Jadi yang seperti merge sort descending itu kan tadi dia dari sebuah array, logikanya itu dia dipecah-pecah dulu jadi satu bagian, dari satu bagian dihitung mana yang lebih besar, mana yang nilai kiri, mana nilai tengah, atau nilai min tadi, mana yang nilai kanan, lalu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Itu yang merge sort descending. Kalau yang counting sort descending, oke, saya jelaskan dari awal. Untuk yang paling awal itu kurang lebih sama. Kita buat dulu, kita naming dulu untuk filenya. Saya naming dengan nama counting sort descending Java. Lalu functionnya paling awal di sini ada public static voice counting sort descending integer array. Penjelasannya gini, mungkin fungsi utamanya untuk menggunakan array secara descending menggunakan counting sort ini. Yang pertama
Di sini kita mencari nilai maksimumnya dulu untuk menemukan array penampung count-nya. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah datanya dulu. Makanya kita menentukan integer yang paling maksimumnya dulu. Nah, seperti itu untuk di sini kita tulis dulu datanya semua, lalu kita akumulasikan datanya sesuai yang saya sudah kerjakan. Ini ada agak sulit ya, dari atas, dari semuanya lah pokoknya. Dari itu saya kelola dari awal, saya blok semua, lalu saya bikin, saya buat semaksimal mungkin agar ya mungkin bisa terarah. Semua datanya itu terproses, yang sudah saya buat tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya itu terproses yang awalnya. Jadi saya tinggal ituin doang, tinggal akumulasi semua datanya saya bikin, terus saya urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil datanya yang sudah saya omongin tadi gitu. Karena mungkin kalau pakai data itu lebih lama kali ya pengerjaannya, jadi saya simpelkan saja semuanya, terus saya kelola semua datanya sampai selesai, baru saya bikin satu persatu datanya ini. Jadi enggak semua saya ituin, terlalu berkepanjangan videonya, nanti nggak cukup. Oke, itu kita lanjut. Itu kita jelasin dulu kelas kalkulatifnya, datanya, terus insertnya, terus apanya itu kita jelasin. Ada datanya ada 4, 5, 12, 7, 8, 34, 56, dan 23 maksudnya. Itu ada sistem outprint-nya, data sebelum diurutkan. Terus for in, data, sistem print, sistem out print, itu ya. Yang saya ituin itu sebenarnya saya baca yang bawah ya, biar singkat, biar simple. Saya iniin aja biar bisa dicerna. Saya ambil yang yang beberapa doang yang saya baca, karena nggak mungkin semua saya baca itu. Jadi penggunaannya itu lebih fleksibel, lebih lebih efisien, lebih terarah, lebih terstruktur ketimbang yang satunya lagi. Karena kalau pakai yang satunya lagi pasti lebih ribet itunya, mengolah datanya itu kayak gimana, pasti itu. Makanya saya lebih ya, mungkin kalau pakai itu lebih inilah ya, lebih berguna.
function atau interaksi menggunakan data integer yang maksimalnya seperti apa gitu. Lalu yang kedua, kita buat array untuk count, untuk fungsi hitung lah, bahasa Indonesianya begitu. Jadi array ini nanti digunakan untuk menghitung beberapa kali nilai ini muncul di data. Misalnya 888, berarti muncul 4 kali. Lalu yang keempat, nanti kita membuat integer IDX atau hitung kemunculan. Jadi untuk fungsi ini setiap elemen-elemen di data akan menambah nilai pada posisi yang sesuai di record. Jadi kita nanti akan menyusun ulang datanya mulai dari data nilai terbesar maksimum hingga nilai terkecil atau bahkan sampai ke 0. Jadi setiap nilai yang ada di count akan dimasukkan ke array utama sebanyak jumlah kemunculannya. Maksudnya begitu ya logikanya. Itu mungkin begini, seberapa banyak kita menghitung kelereng tiap warna, lalu menyusun dari warna terbanyak ke warna yang paling dikit. Jadi misalnya warna merah muncul 5 kali, kemudian warna hijau muncul 2 kali, warna kuning muncul 1 kali. Nah gitulah logikanya begitu, menyusun dari warna yang terbanyak hingga warna yang paling dikit. Kemudian selanjutnya ini public static voice. Nah kurang lebih sama, kalau sudah ada mainnya, ini fungsinya untuk menjalankan program atau memanggil function data. Jadi langkah-langkahnya ya paling awal ini sama, deklarasi data dulu, lalu kita cetak maksudnya data sebelum deklarasi integernya untuk menjelaskan outputnya. Nah di sini seperti sebelumnya saya tulis data sebelum diurutkan, lalu panggil function, lalu baru di print. Nah kalau sudah di bawah, yang ada di bawah ini, kita panggil function counting short descendingnya, lalu baru dicetak dari awal yang ini, lalu kasih enter ke bawah, lalu print out, panggil semua data yang sesuai dengan ini short descending data. Hasilnya seperti ini ya, sama aja hasilnya dengan merge short descending, cuman kalau pengerjaannya menggunakan counting short descending memang lebih cepat dari segi waktu dan lebih efisien juga penulisannya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya coba untuk merubah datanya, misalnya 45 lalu 43 lalu 43 lagi lalu 50 lalu 20 35 sudah mungkin, atau tambah lagi 20 ya, seperti itu. Coba kita menghasilkan hasil yang sesuai descending, kita urutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Jadi meskipun di sini dia angkanya sama, yang angka sama tetap akan berurutan, baru angka yang lebih kecil. Jadi begitu ya, kalau saya jelaskan secara spesifik, sebenarnya counting short descending ini bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap elemen pada array, lalu menyusun kembali elemen-elemen tersebut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi langkah-langkah utamanya algoritma counting short descending ini bekerja dengan cara-cara tadi. Langkah-langkah utamanya menentukan array maksimum dari data yang sama, membuat array penampung atau count untuk menghitung kemunculan setiap angka, mengisi array hasil dengan angka dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan jumlah kemunculannya. Analogi sederhananya tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau untuk analisis kerjanya ya, kalau saya bandingkan dengan merge short descending seperti yang saya jelaskan tadi, kalau merge short descending memang caranya lebih susah kalau untuk kasus yang kayak gini ya.
Kalau yang kasus yang lain mungkin bisa pakai itu. Jadi ini lebih presisi aja sih, karena dia memang memecah dari area yang besar. Dipecah per bagian atau per angka tadi ya, bukan per angka tapi ya per bagian sebelum setiap koma tadi dipecahkan lalu diurutkan. Kalau counting itu dia pure untuk dihitung dari nilainya, memang angkanya yang terbesar sama yang terkecil begitu sih.